Lika-liku Cawapres Prabowo meski pendaftaran Capres sudah dibuka. Koalisi Indonesia Maju atau KIM belum menentukan pendamping alias bakal Cawapres Prabowo Subianto hingga hari pertama pendaftaran Capres-Cawapres dibuka, Kamis 19 Oktober 2023. Entah kapan pendaftarannya, tetapi Partai Gerindra mengatakan sosok wakil itu akan diungkap jelang paslon didaftarkan ke KPU. Sosok Cawapres Prabowo memburam saat partner politiknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin justru banting setir jadi Cawapres Anies Baswedan. Padahal keduanya sudah sempat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Gerindra mutlak mengusung Prabowo sebagai calon RI 1, sehingga kewenangan memilih Cawapres diserahkan kepada Muhaimin. Kala itu sempat santer Muhaimin bakal mendampingi Prabowo, namun gosip politik itu buyar seiring bubarnya KKIR pada September lalu. Kasat kusut yang beredar, PKB berputar haluan ke koalisi pengusung Anies karena masuknya Golkar dan PAN di KKIR pada 13 Agustus lalu. Di sisi lain, karena memilih Cak Imin sebagai Cawapres, koalisi perubahan ditinggalkan Demokrat. Demokrat belakangan gabung KIM. KIM saat ini terdiri dari 11 partai politik, 4 diantaranya partai parlemen yaitu Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. 4 lainnya partai non-parlemen yaitu PBB, PSI, Partai Garuda, dan Partai Gelora. Lalu 1 partai lokal yakni Partai Aceh, serta 2 partai non-partisipan pemilu 2024 yaitu Partai Berkarya dan Prima. Barangkali karena banyaknya anggota, koalisi ini gampang menentukan Cawapres. 2 nama Cawapres Prabowo. Penghujung September lalu, Cawapres Prabowo disebut mengerucut menjadi 2 nama. Kabar itu diutarakan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia atau PPI, Adi Priyetno. Pihaknya menyebutkan kedua nama yang dimaksud kemungkinan Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indra Parawansa. Erick Thohir, kata dia, memang sudah lama dikaitkan untuk mendampingi Prabowo. Pertama karena faktor elektabilitas, kedua karena Erick Thohir katanya dinilai dapat kode halus istana. Bahkan dalam beberapa kesempatan kedekatan Prabowo dan Erick plus Jokowi dikaitkan dengan restu Jokowi dengan duet keduanya, kata Adi kepada wartawan Jumat 29 September lalu. Sementara itu, Adi menyebut bahwa Kofifa adalah jawaban dari kelemahan Prabowo saat kalah di 2 pilpres sebelumnya sebagai warga Nahdlatul Ulama atau NU. Kofifa berpeluang menggait suara di Jawa Timur dan kalangan NU. Prabowo juga telah meminta izin dengan sejumlah kiai NU di Surabaya, Kamis 29 September. Dalam pertemuan tertutup itu, selain minta restu, Prabowo disebut membocorkan soal kandidat cawapresnya di Jatim. Namun pada 9 Oktober lalu, Demokrat mengungkapkan ada 4 nama bakal cawapres yang menguat di KIM untuk mendampingi Prabowo. Kabar itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategi DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Mereka, kata Herzaki, adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Kofifa Indra Parawansa. Kami mendengar Cawapres Bapak Prabowo Subianto menguat pada 4 nama, katanya pada Senin. Terbaru Cawapres Prabowo disebut telah mengerucut 2 nama lagi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PAN Zita Anjani. Dia menegaskan partainya telah mengusung Erick Thohir untuk mendampingi Prabowo. Pihaknya juga menyinggung perihal Erick Thohir yang sudah mengurus SKCK, syarat untuk mendaftarkan Capres-Cawapres. Sementara itu Ahmad Muzani pada Rabu malam turut membocorkan kisi-kisi Cawapres yang akan mendampingi Prabowo. Di antaranya berasal dari kalangan anak muda dan berpengalaman di pemerintahan. Besar kemungkinan sosok tersebut adalah Gibran. Apalagi peluang putra sulung Presiden Joko Widodo itu terbuka lebar setelah keputusan terbaru MK soal batas minimal usia Capres-Cawapres. Indonesia negeri yang kaya, penduduknya berjuta-juta. Kita ingin Indonesia jaya, Prabowo dan anak muda jawabannya, kata Muzani.